Sejenak Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dalam channel Sejenak Horor bersama saya Mas Gaga yang akan membawakan cerita horor dalam video kali ini. Untuk video kali ini yang berjudul Kisah Pesugihan Penjual Bakso Urat. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk cerita horor lainnya. Mari langsung saja kita mulai ceritanya. Pasar tradisional di pinggir jalan besar yang mulai sepi setelah jam makan siang. Beberapa pedagang sudah mulai membereskan barang dagangan mereka. Jatmiko duduk di kursi kecil di depan gerobak baksonya yang terbuat dari kayu dan besi karatan. Gerobak itu memiliki roda yang sudah aus dan cat yang mengelupas di beberapa bagian. Panci besar berisi kuah kaldu daging sapi masih penuh, hanya berkurang sedikit sejak dia membuka dagangan pada pukul 6 pagi. Bau kuah kaldu yang sudah mulai dingin tercium samar di udara panas. Meja kayu di depannya kotor karena sisa-sisa tetesan kuah dan remah-remah mie yang jatuh. Istrinya, Narti, berjalan cepat mendekat dari arah kios sayur. Wajahnya masam, alisnya berkerut, dan dia memegang selembar kertas putih yang kusut. Dia melempar surat tagihan itu ke atas meja kayu yang kotor. Surat itu mendarat tepat di depan Jatmiko. "Mas, lihat ini. Rentenir itu datang lagi tadi pagi ke rumah. Dia bilang kalau minggu depan kita tidak bayar hutang 10 juta itu, rumah kita akan disita. Kamu dengar tidak?" kata Narti dengan suara yang tinggi. Napasnya memburu karena dia baru saja berjalan cepat dari rumah ke pasar. Jatmiko mengangkat kepalanya perlahan. Dia mengusap wajahnya yang berminyak karena keringat dan asap dari kompor gas kecilnya. Matanya menatap istrinya dengan tatapan lelah. Kelopak matanya sedikit turun karena kurang tidur. "Aku tahu, Nar. Aku juga sedang berusaha. Kamu lihat sendiri, dagangan hari ini sepi sekali. Hanya 3 mangkuk yang terjual sejak pagi. Orang-orang lebih memilih bakso di ujung jalan yang baru buka itu. Mereka bilang bakso di sana lebih murah dan ada tambahan topping gratisnya. Aku sudah mencoba memperbaiki resep, tambah lebih banyak bawang goreng dan seledri, tapi tetap saja tidak ada yang beli. Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah bekerja dari subuh sampai malam, tapi hasilnya nol besar. Uang yang masuk hari ini hanya cukup membeli bensin motor saja." Narti menarik bangku plastik yang sudah retak di salah satu kakinya. Dia duduk di sebelah suaminya dan mendekatkan wajahnya ke arah Jatmiko. Nafasnya masih cepat dan dia menepuk meja dengan tangan kanannya untuk menekankan kata-katanya. "Mas, kerja keras saja tidak cukup zaman sekarang. Ekonomi lagi susah. Harga bahan baku naik terus. Kamu ingat Pak Harun yang dulu jualan sayur di sebelah kita? Dulu dia miskin seperti kita. Gerobaknya lebih jelek dari punya kita. Tapi sekarang mobilnya 2. Satu sedan hitam dan satu pickup untuk mengangkut barang. Rumahnya tingkat 3 di pinggiran kota. Aku dengar desas-desus dari pedagang lain. Mbok Siti dan Mbak Rini. Dia pergi ke Gunung Kawi. Dia minta bantuan di sana dari makhluk gaib. Kenapa kita tidak coba mencari jalan yang sama? Kita sudah kepepet, Mas. Anak kita butuh biaya sekolah. SPP bulan ini sudah menunggak 2 bulan. Kita butuh makan setiap hari, dan hutang itu mencekik leher kita. Rentenir itu setiap hari terus mengancam akan datang dan membawa preman jika kita telat lagi membayar hutang." Jatmiko terdiam lama. Dia menunduk, memandang sepatunya yang sudah bolong di bagian depan. Dia tahu apa yang dimaksud istrinya. Itu adalah jalan sesat yang sering dibicarakan orang desa. "Nar, itu dosa besar. Itu musyrik. Kita meminta kekayaan yang bukan kepada Tuhan, tapi kepada makhluk lain. Apa kamu tidak takut dengan akibatnya nanti?" Aku dengar cerita dari orang-orang. Biasanya hal-hal seperti itu meminta tumbal atau syarat yang berat. Aku tidak mau kalau harus mengorbankan keluarga kita sendiri. Bayangkan kalau anak kita yang jadi korban, atau kamu. Aku tidak bisa hidup tanpa kalian." Narti menggelengkan kepala dengan keras. Rambutnya yang diikat sederhana bergoyang. "Kalau begitu, kamu mau kita mati kelaparan?" potong Narti cepat. Suaranya naik 1 oktav. "Kamu mau kita jadi gelandangan di pinggir jalan?
Aku tidak minta kamu mengorbankan aku dan anak kita. Pasti ada cara lain. Mintalah syarat yang tidak melibatkan keluarga. Mungkin tumbal dari orang luar atau hewan. Mas, pikirkanlah. Ini demi masa depan kita. Kalau kita kaya, kita bisa bersedekah untuk menebus dosa itu nanti. Bisa bangun masjid dan memberi makan anak yatim. Yang penting sekarang kita selamat dari rentenir. Kalau rumah disita, kita tidur di mana? Di gerobak ini. Jatmiko menatap panci baksonya yang dingin. Uap sudah tidak keluar lagi dan kuahnya mulai mengental. Keputusasaan mulai menguasai akal sehatnya. Dia menggosok tangannya yang kasar karena sering mencuci mangkuk. Nar, aku takut. Aku pernah dengar dari Pak RT, ada orang di desa sebelah yang mencoba pesugihan. Akhirnya keluarganya sakit aneh-aneh. Tapi kalau kita terus begini, memang tidak ada jalan keluar. Hutangnya sudah terlalu besar. Bunganya berbunga terus. Narti meraih tangan suaminya. Mas, dengarkan aku. Ini bukan soal takut dosa sekarang. Ini soal bertahan hidup. Pak Harun bilang ke Mbok Siti, dia tidak rugi apa-apa. Malah sekarang dia dermawan. Kita bisa seperti itu. Jangan biarkan anak kita putus sekolah gara-gara ini. Jatmiko mengangguk perlahan. Tanda persetujuan yang akan mengubah hidupnya menjadi neraka. Baiklah Nar, aku akan pikirkan malam ini. Tapi kalau kita lakukan, harus hati-hati. Sore itu, mereka menutup gerobak lebih awal karena tidak ada pelanggan lagi. Jatmiko mendorong gerobak pulang ke rumah kecil mereka yang terbuat dari bata setengah jadi, dengan atap seng yang bocor di beberapa tempat. Hujan kemarin membuat lantai rumah basah di sudut kamar. Anak mereka, seorang gadis berusia 10 tahun bernama Sinta, sedang belajar di meja kecil dengan lampu cahaya yang bohlamnya kuning dan redup. Malam itu, di rumah kecil mereka yang bocor di atap, Narti kembali membahas rencana itu saat mereka makan malam sederhana berupa nasi dan telur ceplok. Mereka duduk di tikar plastik di lantai karena meja makan sudah dijual untuk bayar hutang bulan lalu. Sinta duduk di antara mereka memakan nasinya dengan pelan. Mas, besok pagi kamu harus mulai cari tahu cara ke Gunung Kawi. Aku dengar dari Mbok Siti di pasar harus pergi pada malam Jumat Legi. Kamu harus bawa sesajen seperti bunga 7 rupa dan ayam cemani hitam. Jangan lupa puasa dulu 3 hari untuk membersihkan diri. Mbok Siti bilang kalau tidak puasa ritualnya tidak diterima. Jatmiko mengunyah nasinya lambat. Telur ceploknya hanya 1 butir dibagi 3. Nar, aku masih ragu. Bagaimana kalau ini jebakan? Aku baca di koran dulu ada orang yang pergi ke sana dan pulang-pulang dia jadi gila. Mereka bilang dia melihat hantu dan tidak bisa tidur berbulan-bulan. Apa kita tidak coba pinjam uang dari saudara dulu? Kakakmu di kota kan punya pekerjaan bagus sebagai pegawai kantor. Mungkin dia bisa bantu 5 juta saja. Arti meletakkan sendoknya dengan keras ke piring aluminium yang penyok. Suaranya bergema di ruangan kecil itu. Saudaraku, mereka sudah muak dengan kita, Mas. Tahun lalu kita pinjam 2 juta saja, mereka bilang tidak ada. Mereka bilang kita malas, tidak mau usaha sungguhan. Kakakku malah bilang ke ibu, kita cuma pemalas yang suka hutang. Ini jalan satu-satunya. Kalau kamu tidak pergi, besok rentenir datang lagi dan ambil perabotan kita. Kamu mau anak kita lihat itu? Sinta menatap orang tuanya dengan mata besar. Bu, jangan ribut. Aku takut rentenir datang lagi. Kemarin dia marah-marah di depan rumah. Aku malu sama teman-teman, Bu. Jatmiko menghela nafas panjang. Dia memeluk Sinta sebentar. Tidak apa-apa, nak. Ayah akan usahakan. Nar, kalau begitu besok aku mulai puasa. Tapi kita harus janji. Kalau ada tanda buruk kita harus berhenti. Jangan paksakan terus. Narti mengangguk, tapi matanya menunjukkan tekad yang kuat. Dia mengambil piring kosong dan mencucinya di ember plastik. Jatmiko bangun dari tikar dan berjalan ke jendela kecil yang menghadap ke sawah gelap. Nar, aku harap ini benar. Kalau tidak, kita hancur semua. Narti mendekat dan memegang bahunya. Percaya sama aku, Mas. Mbok Siti bilang banyak yang sukses. Pak Harun sekarang bahagia. Kita pasti juga bisa.
Beberapa hari kemudian, Jatmiko sudah menyelesaikan puasa 3 harinya. Tubuhnya terasa lemas karena hanya minum air putih dan tidak makan apapun sejak matahari terbit hingga terbenam. Dia bangun pagi-pagi dan pergi ke pasar malam yang buka hingga subuh untuk membeli sesajen dengan uang terakhir mereka. Hanya Rp50.000 yang tersisa di dompetnya. Pasar malam itu ramai dengan pedagang yang menjual barang-barang aneh seperti kemenyan, dupa, dan ayam hitam. Jatmiko berjalan di antara kios-kios yang diterangi lampu neon redup, mencari bunga 7 rupa dan ayam cemani. Di salah satu kios, seorang pedagang perempuan tua dengan gigi ompong menyapa dia. "Mau beli apa, Mas? Bunga segar ya? Atau ayam cemani asli? Buat ritual ya? Banyak yang beli untuk ke Gunung Kawi akhir-akhir ini." Jatmiko menatap barang-barang di kios itu. "Iya, Mbok. Saya butuh bunga 7 rupa, lengkap, dan 1 ayam cemani hitam. Berapa harganya?" Pedagang itu menghitung dengan jari. "Bunga 7 rupa 20.000, ayam cemani 30.000, total 50.000. Kamu yakin mau bawa ayam hidup? Harus dipotong sendiri nanti." Jatmiko mengeluarkan uangnya. "Iya, Mbok, saya potong sendiri di rumah. Terima kasih." Pedagang itu membungkus bunga dalam kertas koran dan menyerahkan ayam yang diikat kakinya. "Hati-hati, Mas. Gunung Kawi bukan tempat main-main. Banyak yang pulang dengan hampa atau lebih buruk." Jatmiko mengangguk singkat. "Saya tahu, Mbok. Ini keperluan mendesak." Pulang ke rumah, Narti sudah menunggu di dapur kecil mereka yang berlantai semen. Dia membantunya membungkus bunga dengan kain putih bersih dan mempersiapkan ayam cemani yang Jatmiko potong sendiri di belakang rumah. Darah ayam itu ditampung dalam mangkuk kecil sesuai petunjuk dari Mbok Siti. "Mas, ingat pesan Mbok Siti. Kamu harus cari kuncen yang bernama Mbah Kliwon di lereng gunung. Dia yang tahu ritualnya. Jangan bicara dengan orang lain di sana. Bisa salah paham. Mbok Siti bilang kalau salah orang bisa diusir atau malah diberi nasihat palsu," kata Narti sambil memasukkan bungkusan bunga dan ayam ke tas ransel Jatmiko yang sudah usang. Jatmiko memeriksa tasnya, memastikan semua barang ada. Bunga, ayam yang sudah dibungkus, kemenyan kecil, dan baju ganti. "Aku ingat, Nar. Aku naik bus malam ini dari terminal kecil di ujung desa. Bus berangkat jam 8 malam. Besok pagi sampai di lereng Gunung Kawi. Kamu jaga rumah baik-baik. Jaga Sinta, jangan sampai keluar malam-malam. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Ponselku masih ada pulsa sedikit." Narti memeluk suaminya erat di depan pintu rumah. Tubuhnya gemetar sedikit karena khawatir. "Hati-hati, Mas. Jalan ke sana busnya sering oleng. Bawa pulang kekayaan itu. Aku akan doakan dari sini. Jangan lupa bawa air minum, jangan haus di jalan." Jatmiko melepaskan pelukan dan mengusap rambut istrinya. "Aku akan hati-hati, Nar. Kalau berhasil, besok kita bayar hutang dan beli gerobak baru. Sinta, kamu jaga ibu ya. Ayah pulang besok malam." Sinta yang berdiri di belakang ibunya mengangguk. "Iya ya, hati-hati. Jangan lupa oleh-oleh." Jatmiko tersenyum tipis dan berjalan ke terminal bus dengan tas di punggungnya. Terminal itu kecil, hanya bangunan sederhana dengan atap seng dan penuh dengan penumpang yang menunggu bus malam. Dia membeli tiket dengan uang receh terakhirnya. Di perjalanan bus yang bergoyang-goyang karena jalan berlubang, Jatmiko duduk di bangku belakang sendirian. Bus itu penuh dengan barang bawaan penumpang seperti karung beras dan kardus. Udara di dalam bus pengap karena asap rokok dari supir. Seorang penumpang tua di sebelahnya, seorang laki-laki berjanggut putih dengan kopiah hitam bertanya, "Mau kemana, Nak? Wajahmu pucat sekali, sakit ya?" Jatmiko ragu sebentar, tapi menjawab singkat sambil menatap jendela. "Ke Gunung Kawi, Pak. Ada urusan keluarga di sana." Orang tua itu menggelengkan kepala pelan dan menggeser duduknya lebih dekat. "Gunung Kawi. Banyak orang pergi ke sana minta harta. Aku tahu, Nak. Dulu tetanggaku pergi juga. Pulang kaya tapi setahun kemudian keluarganya sakit aneh. Tapi ingat, apa yang diberi mudah, diambilnya juga mudah. Jangan sampai menyesal. Lebih baik usaha halal meski lambat." Jatmiko diam sebentar, tapi kata-kata itu membuatnya gelisah. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Terima kasih, Pak, nasihatnya.
Saya sudah mempertimbangkan dengan matang. Ini bukan pilihan pertama saya, tapi hutang menumpuk. Apa Bapak pernah dengar cerita sukses dari sana? Orang tua itu menghela nafas. Sukses ya banyak nak, tapi akhirnya banyak yang gila atau mati mendadak. Satu orang di desaku, dia kaya tapi anaknya hilang. Katanya jadi tumbal. Kamu bawa sesajen ya? Bawa ayam dari tasmu? Jatmiko mengangguk pelan. Iya pak, untuk ritual. Saya harus coba, keluarga saya butuh. Orang tua itu menepuk bahu Jatmiko. Semoga selamat ya nak. Ingat, kalau ragu balik saja sebelum ritual dimulai. Bus berhenti di lereng Gunung Kawi pagi-pagi sekali, sekitar jam 5 subuh. Udara dingin menusuk kulit dan kabut tipis menutupi jalan tanah. Jatmiko turun dari bus dan berjalan ke desa kecil di kaki gunung. Dia bertanya kepada warga setempat. Yang pertama dia temui seorang wanita parubaya yang sedang menyapu halaman rumah kayu sederhana. Maaf Mbok, di mana saya bisa ketemu Mbah Kliwon? Wanita itu menatapnya curiga. Matanya menyipit melihat tas Jatmiko. Mbah Kliwon, dia di atas sana dekat pohon besar di area keramat. Tapi malam ini baru bisa ketemu saat Jumat Legi. Kamu mau minta apa? Harta? Hati-hati, banyak yang pulang tidak waras. Tahun lalu ada orang dari kota pulang bicara sendiri. Jatmiko mengangguk dan menunduk. Terima kasih Mbok, saya tahu resikonya. Saya cuma butuh petunjuk jalan ke atas. Wanita itu menunjuk ke arah bukit. Ikuti saja jalan setapak ini. Naik sekitar 2 jam. Ada penginapan kecil di tengah jalan kalau mau istirahat. Jangan sembarangan ambil batu atau daun di sana ya. Jatmiko berterima kasih lagi dan berjalan ke penginapan sederhana yang disebutkan. Sebuah bangunan bambu dengan kamar kecil berlantai tanah. Dia menyewa kamar termurah dengan uang receh yang tersisa dari tiket bus. Di dalam kamar, dia menunggu seharian, duduk di kasur tipis yang berbau lembab. Pikirannya penuh keraguan. Apa ini benar? Bagaimana kalau gagal? Apa nasib Narti dan Sinta kalau dia tidak pulang? Tapi bayangan rentenir yang datang dengan preman menyita rumah mereka membuatnya bertahan. Dia berbaring sebentar, tapi tidak bisa tidur karena suara angin di luar dan suara binatang malam yang mulai terdengar. Sore hari, Jatmiko keluar sebentar untuk mencari air. Dia bertemu pemilik penginapan, seorang pria tua yang merokok di teras. Mas, kamu dari mana? Mau ke atas ya? Banyak tamu seperti kamu. Jatmiko mengangguk. Dari desa bawah pak. Iya, ada urusan di atas. Bapak kenal Mbah Kliwon? Pemilik itu menghembuskan asap rokok. Iya saya tahu. Dia kuncen tua, baik tapi tegas. Jangan bohong padanya. Dia tahu kalau orang ragu. Kamu siap? Jatmiko menjawab singkat. Siap pak, terima kasih. Dia kembali ke kamar dan memeriksa tasnya lagi, menunggu malam tiba. Malam Jumat Legi telah tiba. Jatmiko keluar dari penginapan sederhana di lereng gunung saat matahari sudah terbenam. Udara sangat dingin, angin bertiup pelan membuat daun-daun pohon bergoyang. Dia membawa tas ranselnya yang berisi sesajen dan berjalan menyusuri jalan setapak yang sempit dan berbatu. Jalan itu naik ke atas bukit, diterangi hanya oleh cahaya bulan yang samar. Dia bertemu Mbah Kliwon di depan sebuah gapura batu kecil yang sudah usang. Mbah Kliwon adalah seorang laki-laki tua dengan rambut putih panjang yang diikat, mengenakan sarung hitam dan baju putih sederhana. Dia memegang tongkat kayu dan menatap Jatmiko dengan mata yang dalam. Kamu Jatmiko yang dari desa bawah. Aku sudah menunggu. Ikuti aku sekarang. Jangan banyak tanya dan banyak bicara. Jatmiko mengangguk dan mengikuti Mbah Kliwon. Mereka berjalan pelan menuju area keramat yang terlebih tinggi. Jalannya gelap, hanya diterangi senter kecil yang dibawa Mbah Kliwon. Tidak ada suara jangkrik atau binatang malam lainnya, hanya suara langkah kaki mereka yang memecah keheningan. Kaki Jatmiko terasa berat karena batu-batu tajam di jalan dan dingin menembus jaket tipisnya. Mereka melewati semak-semak tinggi dan beberapa batu besar yang ditumpuk seperti altar. Setelah berjalan sekitar 30 menit, mereka berhenti di depan sebuah pohon besar yang tua. Batangnya lebar dan akarnya menonjol keluar tanah. Mbah Kliwon
meletakkan tongkatnya dan duduk bersila di tanah yang datar di depan pohon. Dia menyuruh Jatmiko melakukan hal yang sama. Duduk di sini Jatmiko, letakkan sesajenmu di depan pohon. Sekarang kita mulai. Kamu sudah yakin dengan niatmu? Penghuni tempat ini tidak suka orang yang ragu-ragu. Mereka bisa merasakan keraguan di hatimu. Sekali kamu mengikat janji, kamu tidak bisa mundur lagi seumur hidup. Kekayaan akan datang padamu seperti air bah yang melimpah, tapi kamu harus memberikan wadah untuk menampungnya. Wadah itu adalah nyawa. Tanpa nyawa, kekayaan itu akan sia-sia. Jatmiko menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering karena dingin dan ketakutan. Tubuhnya sedikit gemetar, tangannya dingin. Saya yakin, Mbak. Saya juga sudah puasa 3 hari. Saya butuh uang itu segera. Hutang saya 10 juta. Rentenir mau menyita rumah saya. Tapi saya punya satu permintaan. Saya tidak mau tumbal itu diambil dari keluarga saya. Istri dan anak saya tidak boleh disentuh. Apakah bisa, Mbak? Saya tidak mau mereka merasakan sakit atau mati karena ini. Mbah Kliwon tertawa kecil. Suara tawanya terdengar kering dan menakutkan di kegelapan. Dia menatap tajam ke mata Jatmiko. Matanya berkilat di bawah cahaya bulan. Bisa saja Jatmiko. Penguasa di sini fleksibel kalau permintaan masuk akal. Tapi ada syarat pengganti. Penguasa di sini menerima nyawa siapa saja yang memiliki ikatan kerja denganmu. Karyawanmu. Orang yang memakan upah darimu adalah milikmu dalam arti gaib. Setiap 1 tahun, tepat pada tanggal ini, 1 nyawa karyawanmu harus diserahkan. Darah mereka akan menjadi penyedap rasa baksomu secara gaib. Daging mereka secara gaib akan menarik pelanggan ke warungmu. Apakah kamu siap? Dan sanggup melihat orang yang bekerja padamu mati satu persatu? Mereka akan mati mendadak, dan kamu harus pura-pura tidak tahu. Jatmiko gemetar lebih keras. Tapi bayangan hutang dan kemiskinan lebih menakutkan baginya saat itu. Dia memikirkan rumah kecilnya yang akan disita, anaknya yang tidak bisa sekolah dan malu ditagih hutang. Saya sanggup, Mah. Asalkan saya kaya raya dan keluarga saya selamat. Saya akan rekrut karyawan baru setiap tahun, kalau perlu. Tapi bagaimana caranya saya menyerahkan mereka? Saya tidak mau tangan saya kotor dengan darah. Mbah Kliwon mengangguk pelan dan mengeluarkan bungkusan kain hitam dari sakunya. Kamu tidak perlu membunuh mereka secara langsung dengan tanganmu, jelas Mbah Kliwon panjang lebar. Itu terlalu kasar dan berisiko ketahuan polisi. Cukup berikan sisa kuah baksomu yang sudah dicampur dengan tanah kuburan ini kepada karyawan yang kamu pilih. Campurkan saja sedikit, 1 sendok teh cukup. Berikan sebagai bonus makan malam atau hadiah. Dalam 7 hari dia akan sakit mendadak, demam tinggi, muntah darah dan mati. Tidak ada dokter yang bisa menyelamatkan. Setelah dia meninggal, rohnya akan bekerja di sini, melayani penguasa, dan sebagai gantinya daganganmu akan laris manis. Pelanggan akan datang berbondong-bondong tanpa tahu alasannya. Ingat, jangan pernah telat 1 hari pun. Jika kamu telat, nyawamu atau keluargamu yang akan diambil sebagai gantinya. Penguasa tidak suka janji diingkari. Jatmiko bertanya lagi untuk memastikan. Mbah, tanah kuburan ini dari mana? Dan bagaimana kalau karyawan saya tidak mau makan kuah itu? Apa ada cara lain? Mbah Kliwon membuka bungkusan sedikit, menunjukkan tanah hitam yang lembab. Tanah ini dari kuburan tua di belakang pohon ini. Sudah dirapal mantra. Kalau karyawanmu tidak mau makan, campur ke minuman mereka, seperti kopi atau teh. Buat mereka haus atau lelah dulu. Pasti mereka minum. Tidak ada cara lain. Ini aturan tetap. Jatmiko mengangguk lambat. Baik, Mbah. Saya mengerti. Apakah ada syarat lain, misalnya saya harus sembahyang setiap bulan atau apa? Mbah Kliwon menutup bungkusan dan menyerahkannya ke Jatmiko. Jatmiko menerimanya dengan tangan gemetar. Kainnya terasa dingin di telapak tangannya. Tidak ada sembahyang tambahan, tapi setiap bulan purnama bakar kemenyan di rumahmu sebagai tanda hormat. Dan ingat, jangan boros harta nanti. Pakai untuk usaha. Perjanjian telah dibuat sekarang. Penguasa sudah setuju. Jatmiko merasa angin bertiup lebih kencang sebentar, membuat daun pohon bergoyang. Mbah, apa saya harus bayar apa-apa sekarang? Atau cukup sesajen ini? Mbah Kliwon berdiri pelan. Sesajen saja cukup. Sekarang pulanglah. Jangan lihat ke belakang saat turun.
Sebelum pergi, Mbak Kliwon menambahkan, "Ingat Jatmiko, setiap tahun tepat di tanggal ini, kamu harus kembali ke sini untuk melaporkan. Bawa laporan omsetmu dan nama karyawan yang sudah diserahkan. Kalau tidak, kontrak rusak dan akan ada azab untukmu. Dan jangan cerita ke siapapun, termasuk istrimu detailnya. Cukup bilang berhasil. Kalau bocor, penguasa marah." Jatmiko mengangguk. "Baik Mbak, saya paham. Terima kasih. Saya akan patuhi semua." Mereka berjalan turun pelan. Mbak Kliwon di depan. Jatmiko tidak berani bicara lagi. Di bawah, Mbak Kliwon berpisah. "Selamat jalan. Besok kekayaan mulai datang." Di perjalanan pulang, Jatmiko merasa beban berat di pundaknya. Tasnya terasa lebih berat dengan bungkusan tanah itu. Dia naik bus pagi yang sama, duduk sendirian lagi. Pikirannya penuh. Bagaimana rekrut karyawan? Bagaimana pilih yang pertama? Apa Narti curiga? Di bus, dia menelpon Narti saat sinyal ada. "Nar, aku sudah selesai. Ritual berjalan lancar. Besok pagi aku sampai di rumah. Tolong siapkan modal kecil untuk rekrut karyawan. Kita butuh orang bantu di warung." Narti senang. Suaranya terdengar lega di telepon. "Bagus Mas, aku tunggu. Pasti besok dagangan kita laris. Kamu aman kan? Tidak ada apa-apa di sana?" Jatmiko ragu sebentar. "Aman Nar, tidak ada masalah. Cuma dingin sekali. Besok aku cerita lebih lanjut. Tapi tidak detail ya. Mbah Kliwon pesan jangan cerita banyak." Narti setuju. "Iya Mas, aku paham. Sinta sudah tidur sekarang. Besok kita rekrut pemuda di desa. Hati-hati di jalan pulang." Jatmiko menutup telepon dan menatap jendela bus. Bus bergoyang di jalan berlubang dan dia merasa dingin meski sudah pagi. 3 bulan setelah kepulangannya dari Gunung Kawi, warung bakso Jatmiko berubah drastis. Gerobak kecil yang dulu sepi sekarang diganti dengan warung permanen dari bata dengan atap seng baru. Pengunjung antri hingga ke jalan raya, mulai dari pekerja pabrik hingga sopir truk yang lewat. Meja-meja kayu penuh dengan mangkuk kosong dan asap dari kompor gas besar terus mengepul. Jatmiko telah merekrut karyawan pertamanya, seorang pemuda desa yang lugu bernama Tono. Tono berusia 20 tahun, berbadan kurus dengan rambut pendek, dan datang dari desa tetangga mencari pekerjaan. Dia bekerja sangat rajin, bangun pagi untuk menyiapkan bahan dan membersihkan warung hingga malam. Tono tidak tahu bahwa dia adalah target pertama untuk tumbal pesugihan. Pagi itu, matahari sudah naik tinggi ketika Tono membersihkan meja-meja yang lengket karena sisa kuah bakso. Dia menggunakan lap basah dan bercakap dengan Jatmiko yang sedang mengaduk panci besar. "Pak, hari ini pelanggan sudah banyak dari pagi. Baru jam 9, sudah 15 mangkuk terjual. Resep Bapak memang mantap. Daging uratnya empuk, kuahnya gurih. Saya senang kerja di sini. Gaji pertama saya mau kirim ke orang tua di desa. Mereka lagi butuh untuk bayar pupuk sawah." Jatmiko tersenyum paksa. Bibirnya melengkung, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Dia mengaduk kuah dengan sendok kayu panjang. "Bagus Ton, kerja terus ya. Kamu rajin sekali. Nanti giling daging itu cepat. Nanti kalau laris seperti ini terus, gaji kamu pasti naik. Mungkin bulan depan tambah 50.000. Kamu mau tambah jam kerja?" Tono mengangguk, antusias sambil menyeka meja terakhir. "Mau banget Pak. Saya bisa datang lebih pagi, jam 5 subuh. Di desa saya biasa bangun awal untuk bantu orang tua di sawah. Warung ini sudah seperti rumah kedua buat saya. Pelanggan bilang bakso kita paling enak di kampung ini. Ada yang datang dari luar kota." Jatmiko mengangguk sambil menuangkan kuah ke mangkuk untuk pelanggan baru. "Iya Ton, terima kasih. Kerjamu bagus dan bisa bantu banyak. Besok kita tambah menu bakso telur ya. Siapkan bahannya." Siang itu, warung semakin ramai. Narti membantu menyajikan pesanan, membawa nanpan penuh mangkuk ke meja-meja. Dia berbisik ke Jatmiko saat istirahat sebentar. "Mas, omset hari ini sudah 2 kali lipat dari minggu lalu. Pelanggan bilang kuahnya bikin nagih. Kamu lihat Tono, dia bekerja keras sekali. Sayang kalau..." Jatmiko memotong cepat. "Jangan bicara itu di sini Nar. Fokus kerja dulu. Nanti malam kita bahas."
Narti mengangguk dan kembali ke dapur. Tono mendengar sedikit tapi tidak paham. Dia sibuk mencuci mangkuk di bak air belakang. Malam itu, setelah matahari terbenam dan lampu neon warung dinyalakan, Jatmiko memutuskan menutup warung lebih awal. Biasanya tutup jam 9, tapi hari ini jam 8 sudah mulai membereskan. Pelanggan terakhir pergi dan dengan perut kenyang, Jatmiko memanggil Tono yang sedang mencuci mangkuk di belakang. Air mengalir dari keran kecil. "Tono, kemari sebentar. Bapak mau bicara. Tinggalkan dulu mangkuknya, besok saja dilanjutkan." Tono mematikan keran, mengeringkan tangannya dengan kain lap yang sudah kusam, dan duduk di hadapan majikannya di meja kecil di sudut warung. Wajahnya penuh keringat tapi tersenyum. "Ada apa, Pak? Apa pekerjaan saya kurang bagus hari ini? Saya tadi potong daging kurang rapi ya? Atau Bapak mau menambah menu baru untuk besok? Kalau iya, saya bisa belajar cepat." Jatmiko duduk di seberangnya, tangannya memegang mangkuk yang sudah disiapkan di dapur. Dia mengambil semangkuk bakso yang sudah ia siapkan khusus. Di dalamnya, ia telah mencampurkan sedikit tanah dari bungkusan hitam itu. Hanya 1 sendok teh yang diaduk rata agar tidak terlihat. Hatinya berdebar kencang, dadanya naik turun, tapi ia berusaha tenang dengan mengatur nafas. "Tidak, Ton, kerja kamu bagus sekali. Justru karena kerja kamu bagus, Bapak mau kasih kamu bonus makan malam ini. Ini racikan kuah baru yang Bapak buat khusus. Coba kamu cicipi, enak tidak? Habiskan ya, supaya Bapak senang. Ini tes resep baru, mungkin besok kita jual." Tono tersenyum lebar, merasa dihargai. Matanya berminar melihat mangkuk penuh bakso urat dan mie. "Wah, terima kasih banyak, Pak. Bapak memang majikan yang baik. Jarang ada bos kasih bonus makan seperti ini. Saya pasti habiskan. Saya lapar sekali setelah kerja seharian." Tono mengambil sendok dan mulai memakan bakso itu dengan lahap, mengunyah daging urat yang empuk. "Rasanya beda ya, Pak. Ini gurih sekali, lebih enak dari biasanya. Bapak pakai bumbu apa? Ada rasa tanah liat atau apa gitu, tapi enak. Rasanya sampai membuat badan saya hangat, seperti minum jahe panas." Jatmiko hanya menatap Tono makan dengan tatapan kosong. Matanya tidak berkedip, tangannya di bawah meja mengepal erat. "Itu resep rahasia, Ton, dari keluarga. Habiskan saja, jangan sisakan kuahnya. Setelah ini kamu boleh pulang dan istirahat. Besok kamu tidak perlu datang pagi-pagi. Datang siang saja, istirahat dulu." Tono mengangguk sambil menyeruput kuah. "Baik, Pak. Ini enak sekali. Saya mau bilang ke orang tua, bakso di sini yang terbaik. Besok saya datang jam 10 ya, Pak. Terima kasih sekali lagi." Dia menghabiskan mangkuk itu dalam 10 menit, lalu berdiri dan membersihkan mulutnya. "Saya pulang dulu ya, Pak. Selamat malam." Jatmiko mengangguk. "Selamat malam, Ton. Hati-hati di jalan." Seminggu kemudian, kabar kematian Tono tersebar di kampung. Dia ditemukan di rumahnya oleh tetangganya. Tubuhnya panas seperti demam tinggi dan mulutnya berbusa dengan muntah darah yang tidak wajar. Dokter desa bilang itu mungkin tifus atau infeksi, tapi tidak ada yang yakin. Orang-orang mengira itu penyakit biasa dari air kotor atau makanan basi. Pemakaman Tono sederhana, dihadiri keluarga dan beberapa warga. Jatmiko datang sebentar, memberikan uang duka kepada orang tua Tono. "Turut berduka ya, Pak. Tono anak baik, kerjanya rajin," kata Jatmiko kepada ayah Tono di pemakaman. Ayah Tono menangis. "Terima kasih, Pak. Dia senang kerja sama Bapak. Bilang warung Bapak ramai. Kenapa ya Tono sakit mendadak? Kemarin masih sehat." Jatmiko menggeleng. "Entah, Pak. Mungkin kecapean. Saya sudah suruh istirahat." Setelah kematian Tono, omset penjualan bakso Jatmiko meledak 3 kali lipat. Pelanggan datang dari desa-desa sekitar. Antri panjang setiap hari. Orang-orang bilang bakso urat Pak Jatmiko rasanya membuat ketagihan sampai terbawa mimpi. Ada yang datang 2 kali sehari, bilang kuahnya bikin ingin lagi dan lagi. Malam itu, di rumah mereka yang sekarang sudah direnovasi dengan dinding bata baru, Narti dan Jatmiko menghitung uang di meja makan.
tumpukan uang kertas 100 ribuan dan 50 ribuan menumpuk. Narti bertanya saat memasukkan uang ke kotak besi. "Mas, Tono mati ya? Apa itu karena ritual? Kamu kasih dia apa malam itu?" Jatmiko menggeleng cepat, wajahnya tegang. "Jangan tanya, Nar. Yang penting kita kaya sekarang. Hutang lunas, rumah bagus. Kita tinggal rekrut karyawan baru besok. Saya cari pemuda lain dari desa sebelah. Jangan bicara ini ke siapapun, termasuk Sinta." Narti mengangguk, tapi matanya curiga. "Baik mas, tapi aku takut. Tono mati persis seperti yang Mbok Siti cerita tentang pesugihan, demam dan muntah darah. Kamu yakin ini aman?" Jatmiko berdiri dan memasukkan kotak uang ke lemari. "Aman, Nar. Mbah Kliwon bilang begitu. Yang penting patuhi aturan. Besok kita rekrut yang baru." 5 tahun berlalu sejak Jatmiko pulang dari Gunung Kawi. Jatmiko sekarang adalah orang terkaya di kampungnya. Warung baksonya berkembang menjadi restoran besar dengan cabang di 2 desa tetangga. Rumahnya megah, dibangun dengan 3 lantai, dinding marmer, dan halaman luas yang ditanami rumput sintetis. Mobilnya mewah, 1 sedan hitam impor dan 1 SUV silver untuk keluarga. Namun, setiap tahun ada 1 karyawan yang meninggal mendadak. Tahun pertama, Tono. Tahun kedua, Sari yang bekerja sebagai pencuci mangkuk. Tahun ketiga, Budi yang mengurus stok daging. Tahun keempat, Pak Darto yang senior di dapur. Dan tahun lalu, seorang pemuda baru bernama Rudi. Semua mati dengan gejala sama, demam tinggi, diikuti muntah darah dalam seminggu. Warga mulai bergosip di warung kopi dan pasar, bilang ada yang aneh dengan warung Jatmiko. Tapi uang Jatmiko mampu membungkam mulut banyak orang. Dia sering memberi sumbangan ke masjid dan sekolah, atau pinjamkan uang tanpa bunga ke tetangga yang butuh. Pagi itu, di restoran utama yang ramai dengan pelanggan sarapan, Slamet bekerja seperti biasa. Slamet adalah karyawan senior yang sudah bekerja 2 tahun, berusia 30 tahun, dengan badan tegap dan rambut ikal. Dia mulai merasakan ada yang tidak beres setelah kematian Rudi tahun lalu. Dia sering dengar gosip dari warga saat antar pesanan. Sore harinya, setelah tutup, Slamet duduk berdua dengan Jatmiko di ruang tengah rumah Jatmiko yang mewah. Ruangan itu luas, dengan sofa kulit coklat, karpet tebal, dan meja kaca di tengah. Mereka sedang menghitung uang setoran hari itu. Tumpukan uang kertas 100 ribuan dan koin dihitung manual dengan mesin hitung kecil. "Pak Jatmiko," kata Slamet memberanikan diri setelah menghitung 1 gepok uang. Suaranya pelan tapi tegas. "Saya mau bertanya sesuatu, tapi Bapak jangan marah ya. Saya sudah lama kerja di sini dan saya perhatikan pola aneh. Setiap tahun, tepat di bulan Suro, pasti ada 1 teman kerja kita yang meninggal. Dulu si Tono yang pertama, lalu Sari yang cuci mangkuk, lalu Budi yang urus stok barang. Terus tahun lalu juga Pak Darto yang senior di dapur. Semuanya meninggal dengan gejala yang sama, sakit panas lalu muntah darah. Apakah Bapak tidak merasa aneh? Warga mulai bicara yang tidak-tidak tentang warung kita, Pak. Mereka bilang mungkin ada kutukan atau apa gitu." Jatmiko menghentikan hitungan uangnya. Wajahnya menegang, alisnya berkerut, dan tangannya berhenti memegang mesin hitung. Dia menatap Slamet tajam. "Slamet, kamu dibayar untuk bekerja, bukan untuk mendengar gosip murahan dari warga yang iri. Orang mati itu urusan Tuhan. Mungkin memang sudah ajalnya, atau sakit yang kebetulan sama. Kamu jangan ikut-ikutan menyebar fitnah. Kalau kamu tidak betah bekerja di sini, kamu boleh pergi sekarang juga. Tapi ingat, gaji kamu bulan ini tidak akan saya cairkan kalau kamu keluar mendadak. Saya bisa cari pengganti mudah. Banyak yang antri cari kerja di sini." Slamet menunduk sebentar, tapi rasa penasarannya belum hilang. Dia mengangkat kepalanya lagi dan melanjutkan. "Bukan begitu, Pak. Saya setia sama Bapak. Saya sudah 2 tahun di sini. Gaji bagus, kerja nyaman. Cuma saya takut. Kemarin malam saat saya mau ambil stok daging di gudang belakang yang selalu Bapak kunci itu, saya dengar suara aneh, seperti suara orang merintih kesakitan. Dan suara gamelan Jawa yang pelan tapi jelas, seperti kendang dan saron.
Padahal gudang itu kosong dan Bapak pegang kuncinya satu-satunya. Saya coba intip dari celah pintu, tapi gelap. Saya takut ada hal gaib yang mengganggu kita, Pak. Jatmiko membanting gepokan uang ke meja kaca dengan keras. Suaranya bergema di ruangan. Meja bergetar sedikit. Cukup, Selamat. Itu cuma halusinasi kamu. Karena kamu kecapean kerja seharian. Kamu kemarin lembur kan? Jangan pernah berani-berani mendekati gudang belakang lagi. Itu tempat penyimpanan bumbu rahasia keluarga saya. Resep turun-temurun yang bikin bakso kita laris. Kalau kamu melanggar, buka pintu atau intip lagi, kamu akan menyesal. Bisa saya pecat tanpa pesangon. Atau lebih buruk, sekarang kembali kerja, selesaikan hitungan uang ini, dan pulang. Besok datang tepat waktu. Selamat berdiri pelan, wajahnya pucat. Baik, Pak, maaf kalau saya salah bicara. Saya cuma khawatir. Saya lanjut hitung ya. Dia menyelesaikan hitungan dalam diam, lalu keluar dari ruangan itu dengan perasaan tidak enak. Dia tahu majikannya menyembunyikan sesuatu yang sangat gelap. Di jalan pulang, dia memikirkan suara itu lagi dan gosip warga tentang pesugihan. Malam itu, di rumah Jatmiko, dia bicara dengan Narti di kamar tidur mereka yang luas dengan tempat tidur king size dan AC dingin. Narti sedang menghitung perhiasan emas barunya. Nar, Selamat tadi curiga. Dia tanya soal karyawan yang mati dan suara di gudang itu. Aku sudah bentak dia, tapi dia pintar, bisa menyelidiki sendiri. Narti meletakkan kalung emasnya. Mas, kamu harus hati-hati. Jangan biarkan dia mendekati gudang itu. Itu tempat kamu menyimpan tanah kuburan kan? Kalau dia tahu, dia bisa lapor ke warga. Pecat saja kalau perlu. Jatmiko menggeleng. Belum saatnya. Dia kerja bagus, mengurus cabang baru. Tapi tahun ini mungkin gilirannya. Waktu sudah dekat. Narti mengangguk. Iya mas, jangan ragu, ingat perjanjian. Beberapa hari kemudian, di restoran saat istirahat siang, Selamat berbicara dengan karyawan lain. Seorang pemuda baru bernama Andi yang berusia 18 tahun dan baru bekerja seminggu. Mereka duduk di belakang dapur, makan nasi bungkus. Andi, kamu hati-hati ya kerja di sini. Jangan makan sembarangan dari Pak Jatmiko. Aku dengar gosip dari warga, karyawan lama mati karena makanan aneh. Jangan terima bonus makan malam atau minum yang dia buat khusus. Andi tertawa sambil mengunyah nasi. Ah, Mas Selamat ini, itu cuma gosip. Pak Jatmiko orang baik. Gaji besar 2 kali lipat dari kerja di sawah. Aku butuh kerjaan ini mas, untuk bayar kuliah adikku. Kemarin dia kasih aku es teh gratis. Rasanya biasa saja. Kamu terlalu takut mas. Gosip itu dari orang iri kan? Selamat menggeleng serius. Serius Andi. Tahun lalu Pak Darto mati setelah makan bakso bonus dari bos. Gejalanya sama, panas tinggi dan muntah darah. Sebelumnya Budi juga begitu. Aku sudah 2 tahun di sini, lihat sendiri. Dan gudang belakang itu aneh. Ada suara rintihan malam-malam. Jangan dekat-dekat ke sana. Pintunya selalu dikunci. Andi berhenti makan sebentar. Wah, beneran? Suara apa? Jangan-jangan hantu. Aku belum pernah dengar, mas. Tapi kalau gaji bagus, aku tahanlah. Kamu kenapa nggak keluar kalau takut, mas? Selamat menghela napas. Gaji memang besar, susah cari kerjaan lain. Tapi aku curiga ini ada hubungannya dengan kekayaan bos yang mendadak. Dulu dia miskin, sekarang kaya raya. Warga bilang pesugihan. Kamu jangan cerita ini ke bos ya. Aku cuma menasehati. Andi mengangguk. Oke mas, aku hati-hati. Tapi kalau aku pikir itu kebetulan saja. Besok aku tanya bos soal menu baru. Mungkin dia kasih bonus lagi. Selamat memperingatkan lagi. Jangan, tolak saja kalau dia kasih makanan khusus. Bilang sudah makan di rumah. Andi tersenyum. Baik mas, terima kasih nasihatnya. Aku kembali kerja dulu ya. Selamat diam saja, tapi pikirannya semakin gelisah. Dia memutuskan untuk mengawasi gudang lebih sering tanpa ketahuan Jatmiko. Waktu setoran tumbal sudah hampir tiba. Hanya tinggal 2 hari lagi. Bulan Suro tahun ini jatuh tepat pada malam Jumat besok. Jatmiko bingung karena karyawannya tinggal sedikit.
banyak pemuda desa yang takut melamar kerja di restorannya setelah gosip tentang kematian mendadak karyawan lama menyebar. Lamaran kerja yang masuk hanya dari orang luar kampung yang tidak tahu cerita, tapi mereka baru bekerja seminggu atau 2 minggu. Energinya belum cukup kuat untuk tumbal menurut Mbah Kliwon. Pilihannya satu-satunya hanya yang tersisa adalah Slamet, karyawan senior yang sudah 2 tahun bekerja. Jatmiko sebenarnya menyukai kinerja Slamet karena dia pintar mengatur stok daging, menguasai karyawan baru, dan menangani pelanggan yang sulit. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Perjanjian dengan Mbah Kliwon tidak bisa ditawar. Harus 1 nyawa karyawan setiap tahun, atau ganti dengan nyawa Jatmiko sendiri. Pagi itu, di restoran yang masih sepi sebelum buka, Jatmiko duduk di meja kantor kecilnya di belakang dapur. Dia memeriksa daftar karyawan di buku catatan usang. Hanya Slamet yang memenuhi syarat, gumam dia sendiri. Andi baru seminggu, energinya lemah. Yang lain juga baru. Dia menghela nafas panjang dan menelpon Mbah Kliwon untuk konfirmasi. "Halo Mbah, ini Jatmiko. Waktu sudah dekat. Karyawan saya tinggal sedikit. Bisa tidak pakai yang baru?" tanya Jatmiko dengan suara pelan. Mbah Kliwon menjawab dari ujung telepon. Suaranya serak karena usia. "Tidak bisa Jatmiko. Perjanjian jelas. Harus yang sudah makan upahmu minimal 6 bulan. Energinya harus kuat. Kalau pakai yang baru, kekayaanmu hilang setengah. Pilih yang senior." "Selamat kan? Lakukan saja." Jatmiko mengangguk meski tidak terlihat. "Baik Mbah, saya lakukan. Terima kasih." Siang itu, Jatmiko mengamati Slamet yang sedang memotong daging di dapur. Slamet bekerja cepat. Pisau stainlessnya memotong daging sapi menjadi potongan kecil. Jatmiko mendekat. "Slamet, kerja bagus hari ini. Pelanggan puas dengan bakso uratmu. Kamu tambah gaji bulan depan." Slamet berhenti memotong dan menatap Jatmiko. "Terima kasih Pak, tapi saya sudah cukup. Saya cuma mau kerja aman. Akhir-akhir ini saya sering mimpi buruk. Mimpi teman-teman yang mati datang minta tolong." Jatmiko tersenyum paksa. "Itu cuma mimpi, Mat. Jangan pikir. Besok malam kamu lembur ya. Kita bereskan stok daging banyak. Saya kasih bonus." Slamet mengangguk ragu. "Baik Pak, saya lembur." Malam itu, setelah restoran tutup dan anak mereka Sinta sudah tidur di kamar atas, Jatmiko memanggil istrinya Narti ke kamar tidur. Kamar itu luas dengan tempat tidur besar dan seperai sutra. Lampu tidur kuning redup dan lemari penuh pakaian mahal. Wajah Jatmiko pucat dan berkeringat meski AC menyala. Dia duduk di tepi tempat tidur, tangannya memegang bungkusan kain hitam yang tersisa sedikit tanah kuburannya. "Nar, waktunya sudah dekat. Malam Jumat besok adalah jatuh temponya. Mereka sudah datang dalam mimpiku semalam, meminta jatah. Suara mereka berat, bilang bayar sekarang atau kami ambil milikmu. Kali ini giliran Slamet. Aku tidak punya karyawan lain yang sudah bekerja cukup lama. Karyawan baru seperti Andi energinya belum cukup kuat kata Mbah Kliwon. Kalau pakai dia ritual gagal." Narti yang sekarang bergelimang perhiasan emas dengan kalung tebal dan gelang di kedua tangan menatap suaminya dengan dingin dari kursi rias. Hatinya sudah mati rasa setelah 5 tahun melihat kematian karyawan. "Ya sudah Mas, lakukan saja seperti biasa. Kenapa kamu harus lapor terus kepadaku setiap tahun? Kamu ragu? Ingat Mas, kalau Slamet tidak diserahkan, nyawa kita yang melayang. Kamu mau aku atau Sinta yang mati?" "Aku tidak ragu Nar," bantah Jatmiko sambil mengusap keringat di dahinya dengan tangan. "Aku sudah siap, tapi Slamet itu pintar. Dia sudah curiga sejak lama. Aku takut dia tidak mau makan makanan pemberianku. Tadi siang dia menolak minum es teh dengan alasan dia bawa air sendiri. Bagaimana kalau dia tahu rencana kita? Dia pernah tanya soal suara di gudang itu, ingat?" Narti berdiri dan mendekat. Suaranya naik. "Kamu ini bodoh atau bagaimana Mas? Kalau dia tidak mau makan, paksa dia lembur sampai malam. Buat dia kelelahan dengan pekerjaan berat. Suruh dia potong daging ratusan kilo sendirian. Kunci semua pintu restoran dari luar. Lalu kamu campurkan tanah itu ke dalam kopinya.
Orang kalau sudah mengantuk dan lelah, pasti akan minum apa saja yang kamu sodorkan. Bilang saja, kopi untuk tambah tenaga. Jangan sampai gagal, Mas. Aku melihat tanda merah di punggungmu tadi pagi saat kamu mandi. Itu tanda peringatan dari penguasa Gunung Kawi. Merah seperti bekas cakar, panjangnya 10 cm. Waktumu tinggal sedikit, Mas. Kalau telat besok malam, tanda itu jadi luka berdarah. Jatmiko mengangguk. Baik, Nar, aku akan paksa dia lembur. Besok pagi aku bilang ke dia. Tapi kalau dia melawan, dia lebih kuat dariku. Narti duduk di sampingnya, bawa pisau daging besar. Kalau dia menolak minum, paksa dengan ancaman. Atau pukul dia dulu sampai lemas. Yang penting tanah itu masuk ke dalam tubuhnya, Mas. Ingat, ini demi kita. Kalau gagal, rumah ini, mobil ini, semuanya hilang. Dan nyawa kita pun ikut hilang. Jatmiko memegang tangan Narti. Iya, Nar, aku lakukan. Di luar jendela kamar yang sedikit terbuka karena angin malam, Slamet yang sedang menyapu halaman samping mendengar percakapan itu. Dia sebenarnya sudah selesai bekerja, tapi sengaja tinggal untuk mengawasi. Tubuhnya kaku, darahnya berdesir hebat di telinga. Tangan kanannya memegang sapu erat sampai kayunya retak. Dia sadar nyawanya sedang dipertaruhkan malam ini. Mereka mau membunuh aku, gumam Slamet pelan. Pesugihan Gunung Kawi. Aku harus siap. Besok malam aku bawa celurit saja dari rumah. Slamet berjalan pelan, menjauh dari jendela, kembali ke motornya di parkiran. Di jalan pulang, dia memiliki rencana. Aku harus kabur besok atau lawan. Kalau kabur, mungkin dia cari pengganti lain. Tapi kalau lawan, aku bisa selamatkan yang lain. Pagi berikutnya, Slamet datang kerja seperti biasa, tapi sudah siap. Dia bicara dengan Andi di dapur saat siapkan bahan. Andi, besok kalau aku tidak datang, kamu hati-hati. Jangan lembur sendirian dengan bos. Dan jangan minum apapun dari dia. Andi bingung. Emangnya kenapa, Mas? Kamu sakit? Slamet menggeleng. Jangan banyak tanya, ingat saja. Malam Jumat tiba. Restoran sudah tutup jam 8 malam. Lampu neon dimatikan. Hanya lampu dapur yang menyala. Jatmiko menyuruh karyawan lain pulang, termasuk Andi. Kalian pulang dulu, besok datang pagi. Stok aman. Tapi dia menahan Slamet dengan alasan harus membereskan stok daging di gudang belakang, tempat yang selama ini dilarang dimasuki oleh siapapun, kecuali Jatmiko. Matt, kamu tinggal ya. Malam ini kita potong daging ekstra untuk cabang besok. Stok kurang, kata Jatmiko sambil mengunci pintu depan restoran dari dalam. Slamet mengangguk, tapi tangannya memegang celurit yang disembunyikan di balik bajunya. Baik, Pak. Berapa kilo yang harus dipotong? Jatmiko menjawab, 100 kilo. Kerjakan sampai selesai, mungkin sampai tengah malam. Mereka bekerja di dapur, memotong daging di meja stainless yang dingin. Slamet sengaja bekerja lambat untuk membuang waktu. Setelah 2 jam, Jatmiko datang membawa segelas kopi hitam yang mengepul dari cangkir plastik. Aroma kopi tercium kuat, tapi Slamet tahu ada yang salah. Matt, ini minum dulu kopinya. Malam ini harus memotong daging lebih banyak untuk besok. Bapak butuh tenaga kamu. Kopi ini kuat, buat kamu tidak mengantuk, kata Jatmiko sambil menyodorkan gelas itu dengan tangan kanan yang sedikit gemetar. Slamet menatap gelas itu, uap naik ke udara, lalu menatap mata Jatmiko yang gelisah. Pak, kenapa tangan Bapak gemetar? Apa ada racun di kopi ini? Atau ada tanah kuburan seperti yang Bapak berikan ke Tono dan Pak Darto dulu? Saya tahu semuanya, Pak. Jatmiko terkejut bukan main. Wajahnya memerah karena marah dan takut. Urat di lehernya menonjol. Kurang ajar kamu, Slamet. Kamu menuduh majikanmu sembarangan. Dari mana kamu tahu soal tanah kuburan itu? Minum kopi itu sekarang atau saya pecat kamu. Kamu tidak punya hak tanya-tanya. Slamet menepis gelas kopi itu hingga pecah berantakan di lantai. Cairan hitam tumpah, bercampur dengan serpihan kaca yang berserakan. Bau kopi menyebar di udara. Saya tidak akan meminumnya, Pak. Saya dengar percakapan Bapak dengan Bu Narti malam kemarin. Kalian mau menumbalkan saya untuk pesugihan Gunung Kawi itu kan? Saya tidak sudi mati konyol demi kekayaan Bapak. Kenapa Bapak lakukan ini? Tono, Sari,
Budi, Darto, dan Rudi. Semua mati karena Bapak. Jatmiko panik. Dia melihat jam dinding di dapur. Jarum menunjukkan hampir jam 11 malam. Waktu hampir tengah malam. Jika Slamet tidak mati atau meminum syarat itu, Jatmiko akan celaka. Tubuhnya mulai terasa panas dari dalam. Jatmiko mengambil pisau daging besar dari meja dapur. Pisau stainless panjang 30 cm dan menyerang Slamet. Kamu harus mati malam ini, Slamet. Jangan melawan. Ini demi kebaikan kita semua. Mereka bergumul di lantai dapur yang licin karena air cucian. Slamet yang lebih muda dan kuat berhasil menendang perut Jatmiko hingga termental ke meja. Badannya membentur kayu dengan suara keras. Bapak sudah gila. Bapak sudah diperbudak setan. Kenapa tidak berhenti saja, Pak? Berapa nyawa lagi yang harus Bapak tumbalkan? Teriak Slamet sambil bangkit dan mengeluarkan celuritnya. Bilahnya berkilat di bawah lampu. Jatmiko bangkit pelan, memegang perutnya yang sakit. Tidak bisa berhenti, Slamet. Kontrak itu seumur hidup. Kamu harus mati sekarang. Slamet berlari menuju pintu keluar yang ternyata terkunci rapat dari luar. Dia mencoba mendobrak dengan bahu, tapi pintu besi tidak bergeming. Buka pintu ini, Pak. Biarkan saya pergi. Tidak ada jalan keluar, Slamet. Teriak Jatmiko sambil bangkit dengan mata melotot. Napasnya cepat. Mereka sudah di sini. Mereka menunggu nyawamu. Dengar suara angin itu. Tiba-tiba angin kencang berhembus di dalam ruangan tertutup itu, mematikan semua lampu neon satu persatu dengan suara letupan kecil. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya ada cahaya bulan dari jendela kecil yang masuk. Dalam kegelapan dapur restoran yang gelap gulita, terdengar suara geraman yang bukan suara manusia, seperti suara binatang besar yang lapar dari dalam dinding. Angin kencang terus berhembus, membuat kertas-kertas di meja berterbangan dan pintu lemari dapur berderit. Slamet yang panik berhasil mendobrak jendela kecil di dinding belakang dengan sikunya. Kaca pecah menjadi serpihan yang jatuh ke lantai dengan suara keras. Dia melompat keluar melalui jendela itu. Kakinya mendarat di tanah halaman belakang yang basah karena embun malam. Slamet lari tunggang langgang ke arah rumah-rumah warga terdekat. Nafasnya tersengal sambil berteriak, "Tolong, tolong, bos saya sudah gila. Dia mau membunuh saya." Pak RT, orang pertama yang mendengar suara teriakan itu, membuka pintu rumahnya dan melihat Slamet berlari mendekat. "Slamet, apa yang terjadi? Kenapa kamu lari malam-malam begini? Wajahmu pucat sekali." Slamet berhenti di depan Pak RT. Tangannya memegang lutut karena lelah. "Pak RT, tolong panggil polisi atau kiai. Pak Jatmiko, dia sudah gila. Dia menyerang saya dengan pisau di restoran. Dia mau paksa saya minum kopi beracun. Ini soal pesugihan, Pak. Dia menumbalkan karyawannya setiap tahun." Pak RT terkejut, matanya melebar. "Apa? Pesugihan? Kamu tidak bohong kan, Matt? Baiklah, masuk dulu ke rumah. Biar istri saya ambil minum." Slamet masuk ke rumah Pak RT dan duduk di kursi kayu. Istri Pak RT memberikan gelas air. "Minum dulu, nak. Kamu gemetar sekali. Ceritakan pelan-pelan." Slamet meminum air itu dan melanjutkan ceritanya. "Saya dengar sendiri, Pak. Pak Jatmiko dan Bu Narti, dia berencana membunuh saya untuk tumbal. Mereka campurkan tanah kuburan ke makanan. Itu sebabnya Tono, Sari, Budi, Darto, dan Rudi mati semua. Saya kabur lewat jendela. Tolong jangan biarkan dia cari saya." Pak RT mengangguk. "Baik, nak. Saya percaya. Besok pagi kita ke kantor polisi. Malam ini istirahat dulu di sini." Jatmiko tertinggal sendirian di dalam restoran yang gelap gulita. Pintu dan jendela terkunci. Lampu mati semua. Dia berdiri di tengah dapur. Tangannya memegang pisau yang jatuh ke lantai. "Slamet, kembali. Kamu harus mati," teriak Jatmiko di kegelapan. Tiba-tiba Jatmiko merasakan panas yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Bukan panas dari api luar, tapi panas yang menjalar dari dalam tulang dan dagingnya, seperti bara api yang membara di dalam tubuhnya. Kulitnya mulai memerah dan terasa seperti direbus. Dia berteriak histeris, suaranya bergema di ruangan kosong. "Ampun, jangan ambil aku. Aku akan cari ganti lain. Besok pagi, beri aku waktu 1 hari lagi. Tolong." Namun, suara itu menjawab di kepalanya, berat dan menggema, seperti gema di gua dalam. "Waktumu sudah habis, Jatmiko. Janji adalah janji."
Kau gagal memberi makan kami malam ini, maka kau yang menjadi santapan. Nikmati azabmu sekarang. Jatmiko jatuh ke lantai, tubuhnya berguling kesakitan. Tidak, aku janji bayar besok. Ambillah nyawa Andi, dia karyawan baru. Ampun. Suara di kepalanya tertawa kering. Terlambat. Rasakan apa yang karyawanmu rasakan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, warga yang dipimpin Pak RT datang ke restoran setelah selamat cerita semuanya. Mereka mendobrak pintu depan dengan linggis. Di dalam, mereka menemukan Jatmiko tergeletak di lantai dapur. Dia masih hidup, nafasnya pelan, tapi kondisinya mengerikan. Kulitnya melepuh merah di seluruh tubuh seperti terbakar air panas. Padahal tidak ada api atau tanda kebakaran di sekitar. Kakinya membengkak besar seperti kaki gajah. Ukurannya 2 kali lipat normal dan mengeluarkan cairan kuning berbau busuk yang sangat menyengat. Bau seperti daging busuk dicampur belerang. Lidahnya menjulur keluar dari mulut, membengkak hingga dia tidak bisa bicara, hanya bisa mengerang seperti binatang kesakitan. Pak RT mundur karena bau. Ya Allah, ini apa? Jatmiko masih hidup. Cepat panggil Narti dan dokter. Seorang warga lari ke rumah Jatmiko dan memanggil Narti. Narti datang berlari dengan wajah pucat, masih memakai daster tidur. Dia melihat suaminya dan menjerit, "Mas, apa yang terjadi, Mas? Bangun, siapa yang lakukan ini?" Warga menjawab, "Kami temukan begini, Bu. Selamat bilang malam tadi ada keributan. Panggil dokter dulu." Narti yang melihat suaminya menjerit ketakutan, air matanya mengalir di wajahnya. Dia mencoba memegang tangan Jatmiko, tapi Jatmiko menarik tangannya karena panas. Narti memanggil dokter desa melalui telepon. "Dok, cepat ke restoran, suami saya sakit parah, kulitnya melepuh, kakinya bengkak." Dokter datang setengah jam kemudian membawa tas obat. Dia memeriksa Jatmiko dengan stetoskop dan senter. "Ini penyakit medis, Bu. Organ dalamnya hancur, hati dan ginjalnya rusak parah. Dari scan sederhana ini, tapi dia masih hidup dan bernafas. Suhu tubuhnya 100 derajat, tapi tidak ada infeksi bakteri. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini seperti sesuatu yang bukan dari dunia medis." Narti menangis. "Dok, tolong obati, beri obat apa saja." "Mas, tahan ya. Aku telepon rumah sakit di kota." Dokter menggeleng. "Bawa ke rumah sakit kalau mau, Bu. Tapi saya ragu, mereka bisa bantu atau tidak. Ini aneh sekali. Tidak ada luka luar, tapi seperti dibakar dari dalam." Warga bergumam di belakang, "Ini azab, Bu, karena pesugihan itu." Selamat sudah cerita semuanya. Narti membentak, "Diam kalian, jangan fitnah. Bantu angkat suamiku ke mobil." Selama 7 hari 7 malam, Jatmiko tersiksa di rumah sakit di kota, lalu dipulangkan karena dokter angkat tangan. Di rumah mewahnya, dia terbaring di tempat tidur, tubuhnya dibalut kain basah untuk mengurangi panas. Dia merasakan lapar yang luar biasa, perutnya keroncongan terus, tapi setiap kali makanan masuk ke mulutnya, nasi atau sup yang disuapkan Narti, makanan itu berubah menjadi belatung hidup dan tanah basah di lidahnya. Dia memuntahkannya segera. "Belatung, tanah, jangan kasih lagi," racau Jatmiko meski lidahnya bengkak, suaranya tidak jelas. Narti mencoba lagi. "Mas, makan sedikit saja, ini sup ayam, dokter bilang harus makan." Jatmiko menggeleng lemah. "Tidak, itu belatung, panas." Dia merasakan haus, bibirnya pecah-pecah, tapi air yang diminumnya dari gelas terasa seperti timah panas yang membakar tenggorokannya. Dia batuk dan memuntahkan air itu. "Timah panas, airnya panas, beri yang dingin." Narti mengganti dengan air es. "Ini dingin, Mas, minum pelan-pelan." Tapi tetap saja terasa panas. Dia berteriak-teriak meminta ampun setiap malam, menyebut nama-nama karyawan yang telah mati, mengakui semua dosa-dosanya di depan warga yang sedang menjenguk. Warga datang bergantian. "Panas, panas, Tono, jangan gigit kakiku. Itu sakit. Sari, lepaskan tanganku. Budi, maafkan aku. Darto, sudah jangan cekik leherku. Ampun, sakit sekali. Aku salah. Aku telah memakai pesugihan. Aku membunuh kalian dengan tanah kuburan. Ampun, ya Allah, tolong." Racau Jatmiko setiap malam. Suaranya serak dan keras,
membuat tetangga tidak bisa tidur karena ngeri. Mereka menutup jendela rumahnya, tapi suaranya masih terdengar. Seorang warga bertanya ke Narti, "Bu, apa benar pesugihan? Mas Jatmiko mengaku sendiri." Narti menjawab marah, "Diam, itu racauan orang sakit, jangan percaya." Pada hari ketujuh, kondisi Jatmiko semakin tidak menyerupai manusia. Tubuhnya kurus kering seperti kerangka, tulang pipi dan rusuk menonjol. Beratnya tinggal 40 kilo. Namun perutnya membusung besar dan keras seperti batu. Ukurannya seperti bola sepak. Bau busuk dari tubuhnya tercium hingga radius puluhan meter. Bau seperti mayat yang membusuk membuat pelayan harus memakai masker pelapis dan kain penutup hidung. Slamet datang bersama seorang kiai desa untuk melihat kondisi bekas majikannya. Mereka masuk ke kamar dengan hati-hati. Bau menyengat membuat Slamet mual. Jatmiko menatap Slamet dengan mata yang sudah hampir copot dari rongganya. Bola matanya merah dan menonjol. Air mata darah mengalir di pipinya yang kurus. Dia mencoba menggapai tangan Slamet dengan tangan gemetar, seolah meminta maaf atau meminta pertolongan untuk mengakhiri penderitaannya. "Slamet, maafkan aku." Slamet mundur. "Pak, ini azab. Saya memaafkan Bapak, tapi ini akibat perbuatan Bapak." Pak Kiai menggelengkan kepala sambil memegang tasbih. Ini adalah azab bagi orang yang bersekutu dengan iblis. Hartanya tidak bisa menolongnya, keluarganya tidak bisa menolongnya. Dia sedang dicabut nyawanya perlahan-lahan, seperti dikuliti hidup-hidup dari dalam. Organ-organnya hancur satu persatu. Tidak ada obat di dunia ini yang bisa menyembuhkannya. Hanya taubat, tapi sudah terlambat. Narti yang berdiri di belakang bertanya, "Kiai, apa bisa disembuhkan? Saya bawa ke dukun." Kiai menjawab, "Tidak, Bu, ini hukum gaib. Taubat saja untuk dirinya sendiri." Slamet bertanya ke Kiai, "Kiai, apa yang harus saya lakukan? Saya hampir jadi korban." Kiai menepuk bahu Slamet. "Kamu selamat karena Allah mengelindungimu. Ceritakan ini ke orang lain sebagai pelajaran. Jangan ambil jalan sesatnya." Tepat saat azan maghrib berkumandang dari masjid desa, suara muazin terdengar samar. Jatmiko mengejang hebat di tempat tidur. Tubuhnya melengkung seperti busur, tangan dan kakinya mengepal. Dia memuntahkan cairan hitam pekat yang sangat banyak dari mulutnya. Cairan itu menetes ke lantai dan berbau amis seperti darah busuk. Diikuti dengan suara tulang-tulang yang patah dengan sendirinya, seperti kayu kering yang dipatahkan. Suara krek dari leher dan punggungnya dengan satu tarikan nafas terakhir yang berbunyi seperti suara sapi yang disembelih, panjang dan serak. Jatmiko tewas. Matanya melotot terbuka lebar, pupil hitam penuh ketakutan abadi. Tidak bisa ditutup meski Narti mencobanya. Narti menjerit, "Mas, tidak Mas, bangun." Kiai membaca doa, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Sudah waktunya. Pemakaman Jatmiko pun penuh masalah. Pagi berikutnya, keranda jenazahnya terasa sangat berat hingga harus dipikul oleh 10 orang kuat dari desa. Meski tubuh Jatmiko sudah ringan, mereka berkeringat deras. "Kenapa berat sekali? Seperti ada batu di dalamnya," kata salah satu pengangkat. Saat dimasukkan ke liang lahat di pemakaman desa, tanah kuburan itu tiba-tiba menyempit. Dinding tanah menutup seperti ada yang menarik dari dalam dan mengeluarkan air hitam kental dari dasar liang, seolah bumi menolak jasadnya. Air itu berbau busuk dan membuat warga mundur. Hujan badai turun seketika. Air deras dari langit hitam disertai petir yang menyambar pohon di dekat makam dengan suara dentuman keras. Pohon itu terbelah dua. Seminggu setelah kematian Jatmiko, rumah mewahnya terbakar habis entah karena apa. Api muncul malam hari dari atap, menyebar cepat ke seluruh lantai, menyisakan puing hitam. Polisi bilang mungkin korsleting listrik, tapi warga bilang azab. Narti yang selamat dari api itu kini menjadi gila dan menggelandang di jalanan desa. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya kotor. Dia tidur di emperan toko dan makan dari sisa makanan warga. Narti selalu bergumam tentang bakso dan tumbal. Narti sering ditemui warga di pinggir jalan, berbicara sendiri sambil memegang batu kecil seperti mangkuk. "Bakso enak, tumbal. Mas,
Kenapa kamu tinggalkan aku sendiri? Mereka datang lagi malam ini. Ampun, Tono, ambil bakso ini. Sari, minum kuahnya. Mereka lapar, hutang harus dibayar. Sedangkan anaknya Sinta diangkat oleh salah seorang warga yang kasihan melihat kehidupan Sinta yang kehilangan kedua orang tuanya. Selamat pindah ke kota lain dan memulai hidup baru sebagai buruh pabrik. Dia menikah dan punya anak. Dia sering bercerita ke keluarganya di malam hari. Jangan pernah ambil jalan pintas seperti pesugihan. Itu akhirnya neraka di dunia. Aku sudah melihat azabnya sendiri. Demikianlah cerita horor dalam video kali ini. Semoga peristiwa yang terjadi dalam cerita ini kita dapat mengambil hikmahnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.